Selebtubers, dunia jagat maya belakangan dibuat heboh dengan drama keluarga Gen Halilintar. Viral di media sosial, Aurel disebut-sebut tak diajak foto keluarga oleh Geni Faruk dan anak-anaknya. Situasi makin panas saat Atta Halilintar mengunggah pesan bernada sindiran soal menjaga jarak. Lantas apakah benar Aurel tak dianggap atau ini semua hanya salah paham? Dalam video viral yang beredar, Aurel dan suaminya tampak sedang menghadiri acara Tedak Sinten, anak pertama pasangan Thorik dan Alia Massair. Menariknya nih guys, saat sesi foto keluarga, Aurel terlihat sudah berada di area, namun justru tak masuk dalam formasi. Sontak hal ini langsung memicu spekulasi. Aurel tak diajak atau diabaikan, terlebih setelah netizen menemukan postingan keluarga yang tak menampilkan sosoknya. Di tengah spekulasi, unggahan Atta soal menjaga jarak dianggap sebagai bentuk respon halus membela sang istri. Meski tak menyebut nama, banyak warganet menilai pesan itu berkaitan dengan situasi yang sedang ramai dibahas. Namun hingga kini tak ada pernyataan resmi yang menegaskan adanya konflik keluarga. Lalu, benarkah postingannya merupakan sindiran untuk sang ibunda Geni Faruk? Bun, tanggapannya ada terusik gitu nggak sih Bun dengan hal yang kayak gitu? Nggak dengar juga beritanya, ya saya kayak. Tapi terganggu nggak? Tapi sempat sedih nggak sih Bun ngelihatnya kayak netizen segitu banget gitu? Ini Fandi bener-bener nggak nyelamatin gue kalau foto-foto lihat yang Gimana Bun mungkin tanggapannya? Soalnya kayak gitu kan Bun. Aku bukan yang nggak mau. Pertama aku ada meeting penting banget untuk pergi berangkat. Yang kedua kan aku mewakili loh, kita nih lagi ada lomba melawan negara-negara lain, doain ya. Jadi aku tuh lagi ada Zoom yang penting banget. Aku nggak mau ngebahas sesuatu yang aku juga nggak ngerti ceritanya. Aku nggak tahu beritanya, tiba-tiba kalian tanya kayak gini kan aku takut salah jawab ya. Intinya nggak ada lah mungkin yang hal-hal yang dibicarakan itu mungkin ada miss apa atau gimana tapi aku nggak bisa jawab karena benar-benar aku nggak paham apa yang kalian tanya. Tapi ya. Aurel pernah sempat curhat gitu nggak sih Bun Aurel? Udah jadi berangkat ini tanggal 24 gara-gara nggak ikut meeting. Ayo. Dulu ya, Ini loh ditahan kayak gitu. kasih support gitu Bun. Support nih. Iya, gue aja nikah doain aja ya. Kapan Bun? Kapan Iya, awas ya guys. Momen Aurel diabaikan Gen Halilintar juga membuat ibu mertua Geni Faruk jadi sorotan publik. Apalagi netizen menilai Gen Halilintar sering absen dalam sejumlah acara penting Atta dan Aurel. Mulai dari pernikahan hingga acara ulang tahun Amina dan Azura sang cucu. Bahkan Gen Halilintar juga absen saat merayakan ulang tahun Aurel di Bali yang berlangsung belum lama ini. Tak ayal nih guys, ketidakhadiran itu memunculkan asumsi warganet soal hubungan Aurel dan mertua yang dinilai kurang harmonis. Untuk memulai prosesi upacara adat Jawa Tedak Sinten dari Arash, dan langsung saja untuk semua keluarga, sahabat, teman-teman dari Thorik dan juga Alia. Sebaliknya, publik menilai Gen Halilintar terlihat lebih sering hadir di acara-acara yang berkaitan dengan Thorik dan istri Alia Massair. Kehadiran yang konsisten itu membuat perbandingan tak terhindarkan di kalangan netizen. Terlebih lagi selama ini Atta dikenal sebagai anak tertua yang berperan besar membangun popularitas dan karir adik-adiknya, termasuk Thorik yang sejak awal karir sering muncul bersama sang kakak di berbagai konten dan acara. Thorik dan Alia juga kerap hadir dalam acara keluarga besar Aurel, bahkan ikut dalam kegiatan liburan ke luar negeri bersama. Kondisi ini pun membuat situasi terlihat kontradiktif. Meski begitu, hingga kini tak ada pernyataan resmi yang menegaskan adanya konflik tersebut. Seluruh persepsi yang beredar masih berdasarkan penafsiran publik, dan belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Di tengah polemik keluarga,
Atta Halilintar tetap menunjukkan taringnya di dunia internasional. YouTuber pria nomor 1 se-Asia Tenggara ini baru saja pulang dari Qatar menghadiri undangan acara pertandingan sepak bola amal. Acara tersebut berhasil mengumpulkan dana sebesar 12 juta US dollar setara dengan 200 miliar yang disalurkan untuk pendidikan anak-anak di 10 negara termasuk Palestina. Atta merasa sangat bangga karena mewakili Asia Tenggara dan bisa bermain bersama legenda sepak bola hingga kreator top dunia seperti Mr. Beast. Meskipun sedang mengalami cedera lutut dan ankle, Atta tetap memaksakan diri untuk bermain sekitar 15 menit karena tak ingin melewatkan momen langka tersebut. Untuk main ke sana dan bersama orang-orang hebat juga di sana, dan seru sekali di sana, diundang terus sana ketemu pemain-pemain idola saya kayak Marcelo, Hazard, Thierry Henry, terus ada siapa lagi ya, Diego Costa, Frank Ribery, Gerard Pique, terus banyak juga kreator-kreator top dunia kayak Mr. Beast, KSI, Tota dan lain-lain. Wah, seru banget dan suatu kebanggaan saya diundang, padahal kita tadinya tuh perwakilan ASEAN tuh nggak ada, tiba-tiba aku diundang di sana dan suatu kehormatan. Itu acara apa sih? Bang Atta itu mewakili Asia Tenggara ya? Seperti apa sih, Bang? Itu acara amal sih, jadi acara amal yang memang dilakukan oleh pemerintah dari Qatar, dan alhamdulillah terkumpul 45 juta Qatar dan 12 juta dolar Amerika, berarti sekitar 200 miliar. Alhamdulillah. Saya lagi cedera juga, katanya langsung makan ke sana. Iya, kemarin tuh masih cedera, nih kaki juga masih, jadi tempur ini di sininya atasnya bengkak, jadi kalau main pedal gini doang bisa, tapi buat nendangnya tuh sakit, jadi passing nendang tuh sakit. Jadi kemarin tapi wah udahlah main kapan lagi kan nih sama idola-idola gitu kan. Ya saya juga waktu ketemu idola saya gitu ya, Marcelo gitu, mungkin saya ngerasa oh gini ya ketemu idola tuh, sampai mata tuh kayak berkaca-kaca gitu, seneng banget gitu. Jadi karena dari aku masih kecil kan udah ngemotongin koran-korannya Marcelo gitu kan, waktu dia sama Ronaldo terus tempel-tempelin di kamar, di buku gitu, dan salah satu mimpi yang jadi kenyataan. Apalagi mainnya itu di Stadion Piala Dunia, terus kita di treatment kayak pemain-pemain Piala Dunia gitu dengan rumput yang luar biasa, lighting, acara panitia, wah luar biasa lah. Itu suatu pengalaman luar biasa dan mengawali 2026 dengan sangat luar biasa. Mungkin nggak sih belum ketemu Ronaldo sih? Oh iya. Ketemu sahabatnya. Ada mungkin apa perbincangan apa? Insya Allah one day lah kita ketemu Ronaldo, dan it's one of my dream juga buat ketemu, dan mungkin ini jalannya ya, karena aku udah di follow juga nih sama Marcelo, udah di follow, kemarin follow juga sama Diego Costa. Sebelumnya udah follow-followan sama Pique, sama Puyol. Mungkin ini arahnya makin deket nih buat ketemu sama salah satu pemain yang paling saya suka lah. Bang Atta kapan sekarang sampai mungkin ngecat rambut, udah bertahun-tahun nggak ngecat rambut identik sama yang dulu nih, seperti apa nih Bang Atta? Iya nih, makanya nih aku juga rada-rada kenapa gue cat rambut. Sebenarnya tadinya cuma gara-gara main FIFA gitu, katanya kalau dia bisa ngegolin aku cat rambut, beneran, walaupun aku yang menang tapi dia ngegolin aku, jadi aku harus, kan laki-laki yang dipegang itu omongannya. Bukan salah satu dana itu ya kemarin buat apa sih Bang, dana itu kemarin itu kemana? Itu kemarin sih didetailkan sama panitianya kan untuk 10 negara yang anak-anak di luar sana yang punya keterbatasan dalam pendidikan, dan salah satunya itu Palestina juga. Jadi ada yang aku dengar ada Tanzania, ada Palestina, ada beberapa negara lain yang memang sekolah-sekolah yang membutuhkan gitu. Jadi menurutku itu satu hal yang baik dan positif. Menjaga relasi dengan beliau-beliau ini seperti apa sih Bang? Bisa punya link ke sana luar biasa Bang Atta, nggak semua artis Indonesia bisa. Iya, aku juga nggak nyangka sih, apalagi aku tuh dimasukinnya paling terakhir kan. Tadinya tuh aku memang udah nggak ikut, tiba-tiba paling terakhir, you are the last kata. Sampai di bannernya aja tadi awalnya nggak ada aku, tiba-tiba aku di poster langsung rame, dan di Indonesia rame, di sana juga rame, dan tiba-tiba banyak teman-teman dari Qatar yang suka nonton aku juga datang, orang Indonesia datang, orang Qatarnya juga datang. Itu salah satu journey yang luar biasa sih dalam hidup aku gitu, ngerasain langsung injek lapangan yang diinjek sama pemain-pemain sekelas Ronaldo dan Messi gitu ya. Berapa jam main Bang overall main bola?
Nggak lama sih, aku mainnya cuma babak pertama doang. Dan itu cuma sebentar doang beneran. Babak pertama juga cuman ya kayaknya nggak nyampe, kayaknya 15 menit. Nggak nyampe, cuma 15 menit. Tapi karena main sama pemain profesional jadi capek banget, jadi berasa beneran. Nggak capek malah karena mereka jago. Jadi malah merasa terbantu banget. Cuman karena mungkin kakiku juga kayaknya udah sakit banget. Ya udahlah, aku minta ganti daripada jadi beban tim kan. Tapi ada sampai mau cetak asis. Iya, tahu aja dari banyak. Iya, jadi kita itu ngerasain gimana sih. Dulu kan kita main PS ya. Marcelo passing ke Hazard ke sini, ada Diego Costa direbut Ribery. Ini di situ aku ngerasain, di depanku ada Thierry Henry, sampingku Frank Ribery. Wah, ini kayak main lagi gimana sih main PS, gimana sih mas gak bola kan? Ada Ribery, ada Henry. Tiba-tiba aku passing ke Hazard, keren banget. Jadi kalau di komentator tuh kayak di PS, Hazard passing ke Atta ke Marcelo ke Atta, lagi Atta ke Diego Costa, hampir nyetain. Wah, ini sih pengalaman yang gokil ya maksudnya. Wow, it's wonderful experience lah buat aku. Jadi aku udah 15 menit lah. Kata dia gini, kamu kuat main nggak? Kuat gak kuat lu main lah, kapan lagi kan? Gak akan terulang lagi juga momen-momen spesial kayak gini. Mungkin juga mereka nanti udah semakin tua atau udah nggak mau main lagi. Jadi it's one of my best. Potongan video tapi bagaimana ya Pak? Melihat. Dia alhamdulillah bangga banget katanya. Wah, saya bangga banget. Tadinya kan aku udah ngajak dia, udah beli tiket, udah siapin kamar. Ternyata dianya nggak bisa. Lagi ada kerjaan juga di sini. Jadi yang penting aku sih ininya berjalan, istri senang. Nanti nextnya kita kesana bawa istri sama anak. Bang Atta, unsur Saladin akan eksistensi seperti ini terus, tetap diwarna-warni apa gimana Bang Atta? Kayaknya enggak deh. Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Soalnya istriku tiba-tiba jadi support, kayaknya bagus tau kamu digituin. Dan ya udahlah. Ya udah kita coba aja nih diwarnain. Bagus, udah mulai kering, udah mulai kena keramas. Kayak flashback 2016 ya Bang? Gimana? 2016 iya sih. Gimana nanti Bang? Tuh. Next Atta era. Iya, Atta era, Asyap era kata orang. Ya, ambil positifnya aja ya. Mungkin di saat era itu aku yang buruk-buruknya ya jangan diulangin. Mungkin kalau yang baik-baiknya kayak konsistensinya dan lain-lain diterusin. Ya salah satunya habis warna rambut tiba-tiba langsung diundang ke sana kan, itu kan salah satu, ternyata rambutnya jangan-jangan ini ada hokinya juga buat aku gitu kan. Karena aku ngerasa waktu rambut warna-warni itu lagi jadi apa ya, highlight banget lah. Jadi karena rambutnya jadi highlight. Mungkin karena rambut tuh hitam jadi aku lebih kayak terlalu kalem gitu. Anak-anak mungkin ada komen nggak? Awalnya enggak sih, tapi mamanya excited, anak yang satu saya excited. Kalau Amina, papa kenapa jadi putih? Kalau Amina bilang, papa jadi putih ntar gimana tidurnya? Kenapa normal aja gitu. Jadi kayak gitulah namanya bapak. Tapi awalnya tadi nggak sih Bang? Mungkin akibat cedera. Enggak, dulu karena aku kan sering main bola. Jadi ankle kananku tuh udah harus dioperasi kata dokter. Nah kalau tempurung kiriku tuh selalu berulang. Ya misalnya nendang ataupun keinjek full orang tuh bengkoknya langsung gede. Jadi emang agak bermasalah juga sih. Oke, siapa katakan kita bangga Pak. Thank you. Thank you. Selalu gebrakan apa lagi? Ada gebrakan apa lagi 2026 ini? Wah, nggak tahu, itu satu gebrakan sih kemarin yang aku bawa bendera itu ke situ kan, orang pada bilang, orang nggak ada yang bawa bendera ya. Aku bilang aku tuh udah sampai lari ke ruang ganti, aku bawa itu dari Jakarta, aku udah siapin nih. Ini kan yang penontonnya bakal miliaran orang seluruh dunia. Aku harus bawa nih. Dan di situ aku bawa bendera sendiri dan orang pada nanya, this your flag, what is your flag? Jadi semua pada nanya kan, what is this? Aku bisa kasih tahu, this Indonesia, we have the biggest country, number 4 in the world. Terus mereka pada nanya, mereka pada sosial media kayak Mr. Beast dan lain-lain. Aku bilang, bro, believe me, kalau kamu ke Indonesia, kamu bisa dapetin lebih banyak follower. Aku bilang gitu. Biar mereka kan kesini juga promosiin negara kita dong keluar. Ya, mungkin kontribusi aku buat negara kayak gitu lah ya, di bidang aku sendiri gitu. Dan mereka bilang, oke, we come to Indonesia. Akhirnya banyak lah, sampai Marcelo bilang, oke, aku akan datang ke Bali lagi, pengen ke Bali lagi. Costa pengen, semua pengen. Terus para influencer, we should come to Indonesia. Jadi menurutku itu salah satu hasil yang bagus lah. Orang lihat Indonesia tuh gimana, kita bisa lihat, aku bukain di YouTube, di TikTok nih Indonesia. Terus kita lihatin kan kita pengguna sosmed nomor 3 di dunia. Tapi kok kalian bisa nggak tahu nih, ayo datang ke sini sama YouTuber dari Arab, Amerika, Asia, dan seneng lah. Jadi bisa represent dan bawa merah putih sana, itu one of my achievement yang aku seneng, bangga banget. Di follow Mr. Beast juga nggak atau
wah itu aku di follow KSI, KSI kan dulu kecil kita nontonin terus ya. Sekarang setiap itu dia like foto aku gitu, wah iya, keren juga ya. Terus bisa sama ada Mr. Beast sama pemain-pemain dunia, udahlah aku tuh nggak bisa ngerasain lagi gimana feelingnya aku di sana. Wah kemarin habis dari Brazil ketemu Neymar sama Kakak, tiba-tiba diundang ke sini. Kalau orang tanya, oh ini karena punya duit ya bisa kemana? Enggak, gratis aku. Dibayarin maksudnya tiket-tiketnya dan lain-lain. Cuman karena charity aku nggak minta bayaran buat akunya berapa, tapi at least kita ke sana tuh kan, wah ini undang-undang. Sekarang udah ada undangan lagi dari UK. Mereka pengen ajak lagi, menurutku ini salah satu rezeki lah. Pernah menyangka nggak sih Bang ada di titik yang sekarang ini, Masya Allah, semua orang nggak sih? Wah, nggak nyangka tapi punya target dan menjadi kenyataan.